Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Rismaya. Saya mahasiswi PPG Daljab 2023 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Senang sekali kalian hari ini ya. Untuk menambah semangat, mari kita teriakkan yel-yel kita. PKK. Dan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Silakan dipimpin oleh KM. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama. Ya baik. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang laporan laba rugi. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu kalian. Silakan mengisi Google Form untuk absensi. Linknya akan Ibu share sekarang. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran hari ini. Silakan isi ya. Apabila ada kendala, silakan kalian mengajukan tangan. Sudah di absen semuanya? Hari ini hadir semuanya ya, 20 orang. Alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang laporan laba Rugi. Sebelumnya sudah Ibu bahas tentang arti laporan laba rugi, kemudian fungsi dari laporan laba rugi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencatat atau metode pencatatan laporan laba rugi. Kemudian dengan Project Based Learning, dengan menggunakan model PJBL ini, kalian nanti akan menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Produknya adalah laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti kalian diberikan soal atau memasyarakatkan suatu permasalahan. Baik, akan Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung BEP atau break even point produk yang telah dijual. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan laba rugi sederhana berdasarkan hasil penjualan produk yang sudah dijual. Ya. Laporan laba rugi, manfaatnya adalah kalian akan mengetahui arti penting laporan laba rugi dalam suatu usaha atau dalam sebuah perusahaan ketika perusahaan itu menjalankan operasinya. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini pun kalian nanti akan berdiskusi, berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD dan presentasi hasil kerja kelompok kalian. Itu yang akan Ibu jelaskan selanjutnya. Sebelum masuk ke materi ya, Ibu akan mengirimkan link kepada kalian asesmen awal. Kalian bisa mengerjakan asesmen awal yang akan Ibu kirim linknya sekarang. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar kalian. Apakah sudah siap, apakah belum siap, atau kalian sangat siap untuk belajar. Nah, linknya akan Ibu kirimkan sekarang ya. Silakan dijawab.
dulu linknya. Ini asesmen awal. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui. Nadine sudah? Oh iya belum, nggak apa-apa sob. Ya. Kenapa ada kendala dengan jaringan? Bisa masuk? Baik. Ya, sudah ada 18 yang masuk ya. Tinggal 2 orang lagi yang belum masuk asesmen awalnya. Ya, sudah semuanya. 5 soal sudah dijawab semuanya ya. Dari 20 siswa, 18 siswa siap untuk belajar dan 2 orang siswa mahir atau yang lebih siap untuk belajar. 2 orang siswa itu adalah yang pertama Nadine dan yang kedua Bella. Kesempatan kali ini gua akan menayangkan tentang video yang berhubungan dengan materi laporan laba rugi. Silahkan disimak dengan baik. Pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian bahwa di dalam sebuah usaha, baik usaha kecil, menengah ataupun besar, seberapa pentingkah pencatatan keuangan? Penting. Seperti apa? Ya baik, sangat penting dalam sebuah usaha mau kecil, mau usahanya menengah atau skala besar, pencatatan keuangan itu sangat penting ya dilakukan karena untuk mengetahui prospek perusahaan itu sendiri ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika sebuah perusahaan tidak mencatat laporan laba rugi dalam menjalankan operasinya? Coba, misalkan kalian berdagang atau sebuah perusahaan melakukan kegiatan usahanya, tetapi dia tidak mencatat laba berapa, rugi berapa, kemudian pernah belanja berapa, pernah mengeluarkan uang berapa, apa yang akan terjadi? Rugi. Belum tentu rugi atau tidaknya ya mungkin betul. Tadi kata Kavi apa? Ketidakjelasan. Ya begitu ya mungkin jadi tidak ada penjelasan tentang status perusahaan tersebut, apakah dia mengalami keuntungan atau menderita kerugian. Seperti itu. Sebelumnya ada bahan bacaan yang harus kalian baca dulu. Boleh scan barcode di depan ya, atau Ibu akan mengirimkan linknya di grup ya. Ada bahan bacaan yang harus kalian baca terkait dengan laporan laba rugi. Akan Ibu share di grup ya linknya, atau tidak, kalau tidak kalian scan barcode yang di depan ya. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca materi ini selama 15 menit ya. Silakan dibaca dulu materinya.
Ya, yang pertama sekali lagi adalah dengan menggunakan metode single step, yang kedua dengan menggunakan multiple step. Dengan menggunakan metode single step, pada cara menghitung laporan laba rugi single step, semua pendapatan dan keuntungan perusahaan ditempatkan pada bagian awal laporan. Kemudian akan dikurangi seluruh beban dan atau biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan. Nantinya selisih antara total pendapatan dan total beban itulah yang menjadi hasilnya. Lalu rumusnya adalah laba rugi sama dengan penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi beban ditambah kerugian. Untuk lebih jelasnya kalian boleh perhatikan contohnya sebagai berikut. Laporan yang ini dengan menggunakan metode single step. Dengan menggunakan metode single step, pendapatan dikelompokkan dulu lalu dijumlahkan di sebelah kanan. Kemudian beban dihitung dulu. Biaya-biaya dihitung. Di sini ada biaya peralatan kantor, biaya gaji, biaya administrasi, biaya lain-lain, semua dijumlahkan dulu. Setelah dijumlahkan, ditotalkan, ini adalah total biaya. Lalu pendapatan dikurangi total biaya adalah yang disebut dengan laba. Jadi laba rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, metode apa yang kita tadi? Multiple step. Kalau multiple step ini berbeda dengan single step. Dengan cara ini, ya, cenderung lebih kompleks. Pertama-tama, Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Selanjutnya, membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Baru setelah itu Anda bisa menghitung laporan labanya. Hal ini akan menunjukkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas incidental atau extraordinary. Ya. Contohnya ada di sebelah kanan. Ini laporan laba rugi dengan menggunakan multiple step. Pendapatan, kemudian dikelompokkan dulu ya. Ada penjualan bersih, ada pendapatan sewa atau pendapatan, ya. Kemudian beban. Di sini beban dikelompokkan dulu. Ada harga pokok penjualan, beban penjualan, ada beban administrasi, beban bunga, beban lain-lain, lalu dijumlahkan. Lalu semua bebannya ditotalkan, kemudian dikurangi dengan pendapatan. Pada kesempatan kali ini, kalian diminta untuk, ya, melakukan kegiatan proyek. Ya, kegiatan proyeknya adalah kalian mengisi LKPD. Ini nanti akan dibagikan satu kelompok satu. Gunakan laptop kalian untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Ya, nomor 1 sampai nomor 3 soal pengetahuan kalian cukup menuliskannya di sini. Soal nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 4 di laptop, nomor 5 di laptop dikerjakannya dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, silakan nama kelompoknya diisi, kelasnya diisi, lalu anggotanya diisi harus lengkap. Ya, Ibu bagikan sekarang. Silakan. Diisi ya. Baik, untuk pengerjaan proyek ini kita sepakati untuk melakukan atau mengerjakan LKPD dalam waktu 30 menit, setuju ya? Setuju. 30 menit cukup ya? Baik, silakan selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang mengerti, tolong sampaikan. Ibu akan susun jadwal, nanti kelompok yang pertama akan maju kelompok siapa dulu? Atau sesuai urutan kelompoknya 1, 2, 3, 4? Saya bersama ya, kita susun jadwal bahwa nantinya akan presentasi ke depan sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selamat bekerja. Kelompoknya lalu kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sudah sampai nomor berapa yang penting?
Ya baik, semuanya sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, mari kita melihat presentasi dari rekan-rekan kalian tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang terdapat di antara. Silakan, boleh kelompok satu dulu. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai laporan laba dan juga rugi. Soal pertama, tuliskan hasil analisis kalian mengapa seorang wirausahawan harus membuat laporan laba rugi. Jawabannya, untuk mengatur biaya dengan membuat laporan laba rugi memudahkan dalam mengatur biaya secara akurat sampai menghitung laba dan rugi yang didapat. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil dari produk yang kami buat, yaitu rebusan dan salad buah. Rebusan, jadi produk ini adalah makanan sehat berupa jagung, pisang, singkong, ubi yang dikukus sehingga gizi yang ada di dalamnya itu tidak di dalamnya jadi sangat tinggi. Nah di sini juga ada beberapa produk yang kami buat. Selanjutnya kami juga membuat salad buah. Jadi salad buah ini terdiri dari buah-buahan yang dipotong lalu ditabur yogurt dan kiwi sebagai bahan pelengkap. Terdapat sampel produk dari salad buah. Selanjutnya di sini ada laporan laba dan rugi pada bulan Oktober. Jadi pada bulan Oktober kita menghasilkan 620.000, sedangkan ada biaya beban. Biaya beban terdiri dari biaya pembelian bahan baku sebanyak 134.000, selanjutnya biaya gas, air dan listrik sebanyak 50.000, lalu biaya transportasi sebanyak 20.000. Jadi kita jumlahkan sebanyak 204.000. Biaya pendapatan kurang biaya beban menjadi 416.000. Jadi laba bersih yang kita dapat pada bulan Oktober ini adalah 416. Yaitu produk fermentasi susu murni yang dikombinasikan dengan berbagai rasa buah dan yang segar. Nah, di sini ada sedikit dokumentasi produk kami. Yaitu di sini ada rasa mangga, rasa stroberi, kemudian ada rasa melon juga. Nah, di sini saya akan melakukan laporan laba rugi per tanggal 31 Oktober 2023. Pendapatan Rp510.000. Kemudian di sini ada beban biaya-biaya. Yang pertama itu biaya pembelian susu murni sekitar Rp120.000. Kemudian ada biaya pembelian gula putih sekitar Rp40.000. Terus ada biaya pembelian perasa sekitar Rp20.000. Ada biaya transport Rp20.000. Kemudian ada biaya pembelian gasnya Rp25.000. Total biaya keseluruhan itu Rp225.000. Kemudian laba bersihnya itu sekitar Rp285.000. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kita buat memaparkan hasil laporan dari laba rugi yang telah kita susun yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pertanyaan nomor 4, yaitu diketahui data-data keuangan perusahaan PT Ardelet untuk bulan Desember adalah sebagai berikut. Dengan menjumlahkan pendapatan jasa, pendapatan bunga dan sejumlah 50.500.000, kemudian menjumlahkan beban gaji, beban sewa, perlengkapan iklan, penyusutan, pantry, premi asuransi, listrik dan air, administrasi sebanyak 15.700.000. Lalu pendapatan dikurangi dengan beban sehingga menghasilkan laba bersih sebanyak 33.800.000. Kemudian ada laporan laba berdasarkan penjualan produk yang sudah kami buat. Jadi produk yang kami buat tersebut adalah produk hand sanitizer. Nah, produk hand sanitizer itu dibuat dengan alkohol 97% dengan ekstrak lidah buaya, juga pewangi sekitar 2%, kayak gitu. Nah, ini dokumentasi dari produk yang kita jual. Nah, ini dokumentasi dari pembuatan hand sanitizer tersebut. Ini untuk dokumentasi pembiayaan. Untuk pembiayaannya di sini pendapatan pertama di kita itu ada Rp740.000 dengan
125.000 dan pembelian pewangi lemon sekitar 109.000. Nah, total biaya dari beban yang kita keluarkan yaitu 443.000. Nah, kita menggunakan metode single step, yaitu pendapatan dikurangi beban sehingga laba yang dihasilkan yaitu Rp297.000. Yaitu tentang produk sabun. Nah, produk sabun ini dibuat oleh kelompok 4, yaitu dengan kita juga. Next. Nah, untuk cara pembuatan atau prosesnya, kita melakukan dengan cara SOP yang benar atau sesuai prosedur yang diarahkan oleh guru juga, dan kita dibimbing dengan bahan-bahan yang berkualitas juga, seperti minyak zaitun. Yang kita juga tahu minyak zaitun itu banyak banget manfaatnya, dari mulai zatnya atau dari segi agama juga minyak zaitun itu sangat baik untuk kesehatan atau baik buat kesehatan juga. Dan kedua ada minyak kelapa murni, minyak kelapa sawit, NHOA, pewarna sabun dan pewarna sabun dengan warna kuning dan air. Untuk lebih jelasnya, kita melakukan laporan labalogi dengan menggunakan metode yang namanya simple step. Kita mendapatkan hasil dari penjualan sekitar Rp400.000 dengan biaya pengeluaran dari mulai pembelian bahan baku sabun sebesar Rp190.000, biaya listrik dan gas Rp35.000 dan biaya transport sekitar Rp15.000, dan total biaya yang kita keluarkan atau pengeluaran kita sebesar Rp240.000, dan Rp400.000 dikurangi Rp240.000 adalah Rp160.000. Jadi kita mendapatkan laba bersih dari penjualan atau memproduksi hasil sabun yang kita pasarkan, yaitu laba bersihnya ada Rp160.000. Nah, sekian pemaparan FPD atau penjelasan presentasi hari ini. Cukup sekian, saya Muhammad Nugraha. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4 ya, untuk yang kalian sudah mempresentasikan hasil produk kalian sekaligus menyajikan laporan laba rugi yang sudah dibuat ya. Dari kesimpulan yang Ibu tarik dari ketika kalian presentasi, kelompok 1 itu tadi terakhir itu menjual rebusan dan salad buah ya, menghasilkan laba Rp416.000. Bagus ya. Kemudian kelompok 2 kemarin terakhir menjual yogurt ya. Yogurt itu laba bersihnya Rp285.000. Kemudian kelompok 3 hand sanitizer. Hand sanitizer itu laba bersihnya untuk kelompok 3 Rp297.000. Yang terakhir kelompok 4 yang menjual sabun mandi, laba bersihnya adalah Rp160.000. Bagus, terima kasih kalian semuanya melakukan mendapatkan keuntungan, tidak mengalami kerugian dan Nah, ini adalah rancangan dari kalian ya. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita simpulkan sama-sama apa yang sudah kalian pelajari tentang materi laporan laba rugi. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Misalkan laporan laba rugi, Pak? Boleh? Silakan. Di pembelajaran hari ini kami kelompok 4 mendapatkan info, yaitu tentang laporan laba rugi dan perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki catatan laba ruginya. Kenapa? Karena itu bakal direkap per bulan atau per minggu juga, ada evaluasian buat perusahaan tersebut jadi lebih baik ke depannya.
ya. Baik, untuk kesempatan kali ini Ibu akan memberikan apresiasi atau hadiah kepada kelompok yang hasil penjualannya dengan laba tertinggi, yaitu kelompok 1. Silakan ke depan kelompok 1. Terima kasih. Semoga labanya semakin besar ya. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 jangan khawatir ya. Masih ada hari selanjutnya untuk mengembangkan usaha kalian. Semoga kedepannya usaha kalian juga akan bertambah, labanya tetap bertambah dan terus bertambah ya. Jangan putus asa. Ibu juga akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa dalam kegiatan kewirausahaan jangan menyerah. Ketika kalian